Assalamualaikum sahabat lovers yang pastinya baik hati, tidak sombong, dan juga tidak lupa dengan Sang Pencipta. Bagaimana kabar kalian? Sehat selalu dan semoga dilimpahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Sebelumnya, admin ucapkan terima kasih pada sahabat lovers karena selalu mengikuti perkembangan Subang melalui channel Jejak Seleb. Perlu kalian ketahui ya sahabat lovers, kami di sini punya berita yang sangat epik nih. Ternyata Danu pernah secara sembunyi-sembunyi diperiksa pihak kepolisian. Kuasa hukum Danu Ahmad Taufan membongkar apa yang telah dialami oleh Danu saat tidak didampingi oleh kuasa hukum dari ATS Law Firm dalam kasus pembunuhan Subang ini. Tidak hanya pemeriksaan yang dialami Danu, Ahmad Taufan juga membongkar kebenaran klien terkait kabar Danu keluar sekitar jam 3 pagi saat kejadian pembunuhan Subang berlangsung. Demikian juga tentang nasi goreng yang saat ini ramai diperbincangkan publik, yang dinilai salah satu barang bukti yang terjadi bisa mengungkap pelaku pembunuh Subang yang pada 18 Agustus 2021. Ahmad Taufan juga membongkar soal Danu yang pernah menjalani pemeriksaan kasus pembunuhan Subang yang dilakukan di luar kantor polisi atau di luar Polres Subang. Pernyataan kuasa hukum Danu dan Yoris Ahmad Taufan tentang klien tersebut dipaparkan dalam kanal YouTube Heru Susanto yang tayang pada Sabtu 4 Desember 2021 sore. Ahmad Taufan menjelaskan bahwa firma hukum ATS akhirnya mendampingi Yoris dan Danu setelah 7 kali BAP dalam lebih dari 11 kali diajak polisi atau diperiksa untuk kepentingan kasus pembunuhan Subang. Ahmad Taufan mengelak ketika ditanya Heri Susanto apakah pemeriksaan yang dilakukan dengan membawa Danu keluar untuk 11 kali tersebut SOP atau protap atau tidak. Menurut Ahmad Taufan tidak elok untuk mengomentari hal itu. Ahmad Taufan mengatakan bahwa mungkin saja itu bagian dari strategi tim penyidik untuk membuat Danu lebih rileks lagi. Tidak elok mengomentari hal itu, tetapi yang harus dipahami mungkin penyidik punya strategi. Mungkin saat itu penyidik punya strategi dibawa keluar agar Danu tidak tegang. Kalau diperiksa di kantor polisi bisa lebih fresh, rileks. Hal itu kami hargai. Danu sekarang sudah bisa rileks, tutur Ahmad Taufan. Danu yang masih muda, jadi wajar menurutnya dalam seusia Danu yang masih muda psikologinya terganggu karena harus menghadapi berulang-ulang pemeriksaan di kantor polisi. Orang awam yang akan diperiksa di kantor polisi tentu akan merasa tegang, ketakutan, mules, stres, sekuat apapun orangnya saat akan diperiksa di kantor polisi tentu akan merasa tegang. Paparnya kembali. Jadi wajar kalau kemudian banyak keterangan Danu yang berubah-ubah karena dalam usia Danu harus menjalani pemeriksaan yang sedemikian sering. Menurut Ahmad Taufan, setelah didampingi kuasa hukum baik Danu maupun Yoris jadi lebih rileks. Setelah didampingi kuasa hukum, Danu berani mengungkap soal banpol. Yoris benar berbicara soal keberadaannya di TKP tanggal 19 Agustus 2021. Sebelum didampingi kuasa hukum, apa yang keluar dari mulutnya ada sesuai apa yang ditanya tim penyidik, paparnya. Soal ada keterangan bahwa Danu keluar rumah jam 3 pagi pada saat terjadi pembunuhan Subang, yakni pada tanggal 18 Agustus 2021, dibantah oleh Ahmad Taufan. Hasil investigasi tim dengan cara mewawancarai Danu dan keluarganya bahwa tidak benar Danu keluar jam 3 untuk membeli nasi goreng. Ahmad Taufan memaparkan terkait soal Danu keluar jam 3 pagi itu terjadi setelah kasus pembunuhan terjadi. Saat itu setelah dibawa oleh polisi keluar ke suatu tempat, Danu tidak langsung pulang ke rumahnya, melainkan Danu dibawa oleh kepala desa Jalan Caga yang juga kerabat Danu, Indra Zainal, di kantor desa Jalan Caga. Di sana hadir juga Ki Anom. Danu menjalani prosesi yang membuat kepalanya merasa pusing. Setelah Danu resmi didampingi ATS Law Firm, tim pengacara wawancara kedua orang tua Danu dan mereka menegaskan bahwa saat kejadian pembunuhan Subang pada tanggal 18 Agustus 2021 dini hari, Danu saat itu sedang tidur dan tidak keluar rumah.
soal membeli nasi goreng juga, menurut Ahmad Taufan, selama mendampingi Danu dan keterangan di BAP tidak ada pembahasan tentang nasi goreng. Nah, bagaimana tanggapan sahabat lovers? Cantum di kolom komentar, dan terima kasih sudah menyimak video ini sampai habis, dan sampai jumpa di video selanjutnya.